alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita kepengen sabar yang pahalanya luar biasa, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, maka setiap menerima cobaan dari Allah katakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana rame di kita itu kalimat diucapkan kalau ada yang meninggal dunia, ya. Sampai para fuqaha saking pentingnya itu kalimat diucapkan, ya juzu, ya diperbolehkan al-haid, orang yang nggak punya wudhu, bahkan yang lagi haid, yang lagi punya hadas kabir, hadas besar, hadas akbar, untuk mengucapkan kalimat la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ibu-ibu boleh walaupun lagi haid innalillah, nggak apa-apa, ya. Jangan terlalu pintar kata saya, gara-gara haid punya salawat nggak mau, zikir nggak mau. Alasannya apa? Lagi haid bang. Ngaji nggak mau, lagi haid bang. Alasan, ya. Kadang-kadang itu padahal yang dilarang itu hanya membaca kitab suci Al-Quran. Itu juga menurut Al-Imam Syafi'i, ya. Oke, jangan terlalu lebar. Allah berkehendak untuk mencoba saudara-saudara kita yang dari keturunan Bani Yakub atau Bani Israel, untuk sama-sama melihat sejauh mana kesabaran mereka. Maka dicoba oleh Allah, yang namanya cobaan wa nabluhum bil khair wasyarr, ya. Cobaan itu kadang-kadang bentuknya khair, bentuknya baik, bagus. Seperti kita punya saudara orang-orang yang dikasih lebih kekayaan harta, kira-kira harta kekayaan cobaan apa bukan? Cobaan. Sakit, penyakit, cobaan apa bukan? Cobaan. Beda kan kalau kita boleh milih, coba saya ya Allah dengan banyak duit, jangan dengan miskin. Tapi kan itu semua kehendak Allah, ya. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jelas, ya. Di mana adanya di surat Al-Mulk, surat Tabarak, ya. Merupakan juz yang ke-29 28, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan menciptakan hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kita. Faba'athallahu malakan. Udah kemarin, ini ulangan, ya. Yang pertama yang sama-sama diucapkan oleh baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bentuk cobaannya yang pertama abros, ya, maaf, ya, itu kebiasaan ngomong kalau kita nyebut seseorang pakai si, ya, walaupun itu bukan nasopan, kebiasaan aja, ya. Yang pertama yang dicoba oleh Allah si abros dulu, ya, kata baginda, ya. Fa'atal abroso, ya. Jadi apa al-abroso? Jadi maf'ul. Mana yang kemarin pengen belajar nahwu? Fa'ata al-abroso
maka datang ya malakan ada wafa'iluhu qamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa ay al malak ya. Jadi pertama Allah mengutus malak. Kalau satu malak, kalau banyak malaikat ya. Malaikatun ghilabun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada ayatnya kurang satu ya, kurang satu malah itu makna ya. Kalian harus ingat, kalian harus takut, jaga, pelihara diri kalian naron dari seksa yang ada di neraka, yang mana penjaga atau petugas-petugas yang Allah tugaskan di neraka itu malaikatun ghilal, ghalid yang keras, syidad, dahsyat. La ya'sunallah merupakan makhluk yang tidak pernah melawan atau melanggar aturan Allah. La ya'sunallah, malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah terbersit untuk melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Bahkan lebih dari itu kita tahu wal malakul ladzi bila bidwahum la akla la syurba wa la nauma lahum ya. Lihat aqidatul awam, malaikat itu la akla tidak makan, wala syurba tidak minum, wala nauma tidak tidur ya. Lahum bagi mereka para malaikat memang keadaannya seperti itu, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belum pernah kan kita melihat lebih seorang malaikat ketiduran atau kesiangan walaupun hujan gede tetap aja subuh mau sholat ya. Jangan sampai kayak kita waduh subuh Allah juga maklum kali kita keinginan enak aja ya. Oke, fa'atal abras. Fa'ata maka teka maka datang. Kalau bahasa Jawanya teka ya. Maka teka ya malaikat al-abraso ingkong kang belang gitu. Kalau bahasa Betawinya maka datang sesosok malaikat al-abros kepada abros ya. Kemarin udah abros sini lo, tolong jangan diingetin tak gua kalau punya ini biar kelihatan bahasa Arab cucu gua namanya si abros, jangan ya. Iya jangan ya. Enggak, saya punya pengalaman mentang-mentang ada di Al-Quran dipakai mana? Si Sa'ir, si Lago, lama-lama ntar si Jahannam ya. Jangan sampai ini Muhammad Fir'aun, bingung orang dengarnya ya. Oke, kalau bikin dagangan bolehlah rawon setan boleh ya. Ntar bikin soto soto jahanam. Enggak apa-apa itu mah untuk bisnis. Oke, Abros ngane lo. Ada apa ini? Nggak tara ya, orang nggak kelihatan apa namanya kesopan di surati adami ya, seolah-olah menyerupai anak Adam. Ngomong-ngomong, kalau ente anak tawarin sesuatu kira-kira yang paling menyenangkan hati ente apa? Ya udah jelas kita juga bisa nebak ya. Tapi ini kita dengerin sebab diucapkan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya bang, sebagaimana abang tahu saya ini punya kelainan di kulit. Nah kalau abang nanya kira-kira sesuatu yang saya senangi atau yang sama menyenangkan hati saya, launun hasan wa jildun hasan ya. Yang pertama laun warna hasanun yang bagus,
Yang kedua wajildun hasanun, dan kulit yang bagus. Kemudian kalau abang mau tahu keinginan saya, huwa yadhhab anni, artinya yadhhab itu yazul, hilang, anni dari saya, alladzi sesuatu yang, ya, sesuatu yang qad sungguh telah qadarani an-nasu, mengejek atau menghina ni akan saya an-nasu, kebanyakan orang. Jadi saya punya keinginan 3 bang, kalau abang nanya ya. Yang pertama apa tadi? Launun hasan, kulit yang warna yang bagus, wajildun hasan, dan kulit yang bagus, dan hilangnya sesuatu yang ada dalam diri saya, yang mana gara-gara sesuatu itu orang banyak meledek saya, ya. Paham? Jadi sesuatu yang bikin saya diledek sama orang. Saya sering dikatain dasar lu bodoh. Betul ya bodoh. Maksudnya ya, dasar lu. Maksudnya itu yang begitu-begitu tolong hilangin bang. Itu yang menangin hati saya, ya. Allahu Akbar, dasar sudah kehendak Allah, ya. Bukan dijawab ya oke dah, doain enggak. Tetapi di malaikat sudah dapat tugas dari Allah. Tapi jangan lupa, semuanya dengan izin Allah. Malaikat pun tidak ada apa-apanya kalau tidak dibikin sakti oleh Allah, ya. Jangan sampai nih kenyang gua makan 3 piring, 5 piring juga kalau kata Allah nggak kenyang, ya nggak kenyang, ya. Tetap yang bikin kita kenyang adalah Allah, ya. Dan kayak saya nih berobat kemana-mana, ingat bahwa yang namanya obat itu hanya syariat, kalau syariat itu hanya wasilah, ya. Adapun yang menyembuhkan tetap Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, ya. Kalau seandainya aku sakit, kata Nabi Ibrahim ala lisani, qala Allah ala lisan nabiyhi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Oke, ya. Di sini dikatakan famasahahu. Masahah itu artinya yang sah, apa, gusah, ya. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa u'tiya launan hasana wa jildan hasana. Kemarin udah itu. Akhirnya oleh malaikat tadi diusap. Dulu kalau diusap seluruh badan capek. Kalau saya lihat, ya. Famasahul malak ay amarra yadahu alaih. Jadi Pak malaikat cukup namanya amar itu artinya mengusap, tapi sebagian, ya. Diusap oleh malaikat, famasaha, maka mengusap malak, ya. Kalau itu, kalau disate, maka mengusap malak, hu akan abros, fadhahaba, maka hilang, anhu dari abros, qadaruhu, yang menjijikan si abros, ya. Sababu qadarihi huwal baros alladhi kana bihi, yang mana apa yang dibikin jijik oleh orang banyak, dengan diusap oleh malaikat hilang semua. Apa yang hilang? Butanya hilang, belangnya hilang, kemudian apa lagi? Belang, ya. Belangnya hilang, kemudian yang bikin jijik orang banyak hilang dari dia. Jadilah dia orang yang disenangi, atau yang tidak lagi diledek, yang tidak lagi dihina oleh orang banyak. Sebab kelainannya sudah dihilangkan oleh Allah, yaitu al-baros, penyakit yang ada di kulitnya. Wa u'tiya lan den wehi, dan dikasih, ya.
dan dianugerahi itu si Baros, si Abros ya. U'tiya dimajhulkan. Jadi kalau akto ngasih, kalau u'tiya dikasih ya. Akto yu'ti. Ismul fa'ilnya mu'ti ya, mu'ti. Kan banyak di antara kita namanya Abdul Mu'ti, hamba yang ngasih. Yang ngasih siapa? Yang maha pengasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oke, kayak apa yang sudah diirin sama kita tuh. Allahumma la mani'a. Sudah membaca tadi ya. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya. Jangan wala mu'tiya ya. Wala mu'tiya. Harus benar-benar fasih, apalagi itu Al-Quran ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Al-Imam Ahmad Ad-Dailami mengatakan setiap doa yang diawali dengan ayat itu maka insyaallah tidak ada alasan untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu apa ya? Jadi kalau mau berdoa biar terkabul sama Allah, baca itu dulu. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lalu berdoa, ya Allah, jadikanlah hadisnya Aisyah itu kita dengan mau gimana aja kan? Bagi umpama ya. Insyaallah terkabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Coba perhatikan maknanya. La mani' tidak ada yang bisa mencegah. Lima a'taita bagi mereka yang memang harus mendapat anugerah. Walaupun tetangga kita, saudara kita mau mencegah untuk kita tidak kaya, kalau kata Allah kaya ya kaya ya. Kemudian wala mu'ti lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta ya. Orang yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak ada yang bisa ngatasin. Walaupun kita kepengen kaya, umpama ya, saudara kita kepengen kita kaya, tetangga kita ngarepin supaya kita kaya. Kalau kata Allah miskin ya miskin. Kaya dan miskin semua yang menentukan adalah Allah ya. Oke, sekarang kembali ke kesabaran. Kata Allah, lu kudu sakit ya, walaupun diobatin ya terus sakit. Kata Allah, lu kudu sehat, nggak pakai obat juga sehat. Jadi semuanya kembali yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu pede dengan usaha kita, sebab usaha kita kata Allah ya la yanfa dzal jaddi minkal jadd. Banting tulang Anda tidak berfaedah kalau tidak disertai dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu. Tenang kan, hati tenang kalau udah begitu. Itu Allah kok demen banget sama gua. Dijelasin sama Allah hatinya punya apa ya. Satunya lagi itu anak kok kayaknya gede banget sama gua. Yang terakhir Allah, walaupun bagaimana, kan ada sebabnya. Yang bikin sebab siapa? Allah begitu ya. Jadi semua kembali kepada Allah. Sampai dikatakan la muharrik illallah, tidak ada yang bisa bergerak kecuali yang digerakkan oleh Allah. Saya ingat lagi Al-Imam Habdul Nafis ya, disebutnya Habdul Nafis. Al-Imam Muhammad bin Idris. Siapa itu? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya.
Para ulama menyebut Imam Syafi'i itu al-habrun nafis, ulama besar an-nafis yang sangat berharga, yang kata Imam Muzani kasyamsi di dunia wa kal'afiyah linnas. Manusia yang satu ini bagaikan matahari untuk dunia dan bagaikan kesehatan untuk manusia. Siapa? Al-Imam Syafi'i. Kenapa beliau begitu berharganya? Ternyata pernah bersenandung beliau dalam sebuah syairnya mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu lam yakun illam tasya. Yang kau kehendaki akan terjadi walaupun saya kagak kepengen, walaupun yang engkau tidak kehendaki tidak terjadi walaupun saya kepengen, walaupun saya tidak kepengen. Kalau kata Allah harus begitu ya pasti terjadi, walaupun saya kepengen. Kalau kata Allah enggak ya enggak jadi. Semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti saya sekarang mudah-mudahan dikehendaki untuk menjadi orang yang sehat. Amin ya rabbal. Bahkan semua jemaah yang sama-sama sedang punya penderitaan dicabut penderitaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita balik ya. Wa yadhabu anhu fa u'tiya, maka dikasih ya, wa u'tiya, dan dianugerahi ya abros ya, naibul fa'ilnya ke abros. Jadi kalau majhul, kalau maklum fa'il, kalau habis majhul naibul fa'il. Naibul fa'il harus marfu' sama dengan fa'il ya. Wa u'tiya, dan dianugerahi al-abros launan hasana, warna yang baik, wajil dan hasana, dan kemudian dianugerahi juga kulit yang baik. Qala, berkata, oke, siapa ini yang berkata? Nah, ternyata dengan bantuan al-Imam Ibnu Attab As-Siddiqi ya, syarah daripada Riyadhus Shalihin, ay al-malak lahu. Kurang gimana ulama rajinnya ya. Qala malaku lahu. Kalau dimakan cuma qala, kan bikin bingung. Qala berkata, siapa yang berkata? Nah, jawabannya ada syarah. Makanya kalau kita bahasa Arab ada matan, ada syarah ya. Qala, maka berkata, yang berkata siapa? Al malaku, malaikat yang lagi diutus tadi oleh Allah. Oke, sekarang kita udah sama-sama merasakan usapan anak begitu dahsyat kan, dengan izin Allah tentunya kata malaikat. Tapi dia nggak mengatakan bahwa dia malaikat, enggak. Kalau sekarang kita bisa saksikan dengan usapan sekali aja, ternyata belang ente hilang. Kemudian apa yang menjadi jijik orang banyak dari kamu sekarang sudah hilang, akan aku tawarkan kembali. Fa'ayyul mal, harta yang bagaimana ya? Fa'ayyul mal ahabbu ilaik, lebih disayang oleh dirimu. Kira-kira kalau kamu sekarang bicara soal kekayaan, yang paling kamu senangi kekayaan apa kira-kira? Qala al-ibil. Qala al-ibil, al-ibil. Ternyata kalau bicara soal kekayaan, kepengen banget saya punya onta ya, sebab saat itu yang paling rame kekayaan seseorang kalau memiliki banyak onta ya. Mungkin kalau sekarang ya bukan onta, mungkin Rolls Royce, apa Lamborghini, motor PCX, apa lagi? Nah, nggak ngerti saya. Alhamdulillah saya punya, tapi nggak pernah. Jangan-jangan ini apa musafirnya nggak pernah saya dipakai. Siapa tahu ya. Terus kira-kira kamu kalau aku tawarkan kekayaan yang paling kamu senangi apa? Al-ibil dong bang. Nggak lain, onta kan mahal harganya ya.
Ibu-ibu, bapak-bapak, ya kalau sekarang Alibil itu per ekor 30 juta lah. Makanya kalau saya ingat harga onta, banyak yang ngelokon ya, mengatakan Nabi itu miskin, Nabi itu nggak punya apa-apa. Kata siapa? Nabi masih remaja udah kaya raya ya, bawain apa? Kalau sekarang ngelamar Siti Khadijah itu, bapak-bapak ibu tahu 30 ekor unta. Berapa tuh? Ibu kalau bawain 15 onta. 1 miliar ya, bisa 1 miliar. Lihat-lihat Nabi itu luar biasa ya. Kalau udah begitu, siapa yang bilang miskin kudu punya malu ya. Nabi itu kalau pakai minyak wangi yang mahal, luar biasa. Nah, kita minyak wangi si nyong-nyong mulu ya, yang pakai. Bukan bikin seneng orang, bikin orang nyinyir. Oke ya. Oke, Nabi itu punya istri 9 orang. Dikasih uang jajannya di awal tahun buat setahun. Itu Aisyah buat setahun, itu Hafsah buat setahun, itu Zainab buat setahun. Kita kadang-kadang warung Madura jadi setahun. Mana bang buat jajan? Nulis saja dulu di warung Madura. Oke ya, maaf. Itu apa? Itu musuh itu. Oke, akhirnya apa? Alibil kan, habu itu merupakan sesuatu yang habu lain ya kalau saya boleh tambah. Kalau al-bakar, jadi ada riwayat lainnya. Jadi yang satu meriwayatkan sahabat adalah seekor unta, ada yang bilang bukan al-bakar, sapi. Ya benar gitu ya. Unta apa sapi? Ini beda riwayat. Jadi kalau saya umpamain Bang Munir ngomong apa namanya onta, enggak sapi. Tapi kata di sini kata Imam Nawawi ya, apa tadi Syakarawi. Jadi periwayatnya di sini beda. Ada yang bilang onta, ada yang bilang sapi ya. Kemudian dikasih mana kemarin perasaan ada keterangan, tapi tidak menjadi soal berbeda riwayat kalau memang dua-duanya sahabat. Sebab apa? Kalau para sahabat walaupun berbeda mutunya sama ya, sebab tidak ada sahabat yang nggak benar, semuanya benar ya. Jadi mau Abu Hurairah kayak mau siapa kayak, selama itu sahabat maka bisa dipegang kejujurannya. Ya kemudian onta boleh, sapi juga boleh ya. Sebab dua-duanya yang membedakan para sahabat ya. Jadi siapapun itu sahabat pasti penuh dengan kejujuran. Ya seperti saya katakan, Bang Munir bilang sapi, Bang Asep bilang onta. Udah dua-duanya benar. Yang sapi benar, yang onta benar, sebab dua-duanya sahabat ya. Sahabat itu nggak mungkin bohong, memang orang gagah. Kan enak kalau saya ngomong. Dua-duanya beres, ini nggak benar, ini nggak benar, semuanya katanya. Oke ya. Jadi kita lanjut. Jam 8. Fa'u'tiya naqatan usyara. Akhirnya saat itu juga malaikat menyerahkan seekor naqah unta usyara yang kebetulan sedang hamil ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat tuh yang punya kitabnya di belakang. Wan naqatul usyara bi dhammil ain, dan usyara dengan asyara. Usyara bi dhammil ain wa fathil shin. Ada Ansari ya, dengan mendommahkan ain kemudian fathil shin, memfathahkan huruf shin. Ada enggak itu? Iya, oke.
Maknanya apa? Wabil maddi, dan dengan menggunakan mad. Hiyal hamil adalah onta yang lagi hamil. Subhanallah, rezeki bukan main ya. Kulit udah bagus, kemudian warna udah bagus, dikasih sesuatu yang dia senangi adalah seekor unta kebetulan lagi bunting. Luar biasa ya. Jadi nggak lama lagi beranak nih. Fa'utiyana qotan usyaro, maka dikasih si Abros nakotan akan seekor unta usyaro yang lagi hamil. Faqala, dan berkata, siapa yang berkata? Itu malaikat ya. Faqala, berkata malaikat saat itu, ucapannya luar biasa. Mana tadi? Faqala barakallahu ya. Barakallahu laka belum kelihatan Faqala barakallahu laka fiha. Barokah, semoga memberkahi Allahu Allah laka buat kamu wahai Abros, fiha di dalam nakoh usyarat, di dalam seekor unta yang lagi hamil. Jadi begini, ente punya kulit udah bagus, warna ente sekarang udah cakep, dan kemauan ente seekor unta ane kasih lebih, bukan unta biasa tapi unta yang sama-sama sedang hamil. Terimalah itu hadiah dari Allah, dan kemudian aku sertakan dengan doaku yang insya Allah dikabul oleh Allah. Ucapan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahkan atau mengasih keberkahan laka buat kamu fiha di dalam nakoh usyaro. Jadi terimalah ini semuanya sesuai dengan keinginanmu, dan insya Allah penuh dengan keberkahan ya. Perlu saya terangkan berkah. Berkah itu merupakan ziyadatul khair atau al khairul kathir ya. Apa namanya, kebaikan yang berlimpah, itu namanya berkah. Walaupun kelihatannya sedikit, tapi ternyata kebaikannya bisa dirasakan dunia dan akhirat, itu namanya berkah. Jangan sampai di antara kita sesuatu yang tidak diridai Allah dikatakan barokah, nggak boleh, dosa ya. Umpama ya, dulu pernah dengar saya ramai juga itu anak ngadain pesta ya, berkah banget sampai ke camat-camat joget. Ngadain dangdut, semua kondangan yang kondangan pada joget, termasuk ustadznya juga. Berkah ya, ustadz bisa demen di rumah dia. Itu bener. Mohon maaf ya, al-barakah itu adalah al-khairul kathir. Apakah kira-kira maksiat bisa disebut khair? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Khair itu sesuatu yang penuh dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ngaji kita nih, ngaji kita walaupun majlis nggak penuh, padahal yang di karpet sudah ada ya, ternyata yang duduknya nggak ada, nggak apa-apa, sedikit juga. Yang penting barokah. Arti barokah apa? Terasa manfaatnya minat dunia minal akhirah. Nah, selesai sudah satu orang, berarti ada dua orang lagi yang belum diceritain adalah al-aqra wal a'ma ya, yang botak ama yang dalam keadaan buta ya. Bagaimana cobaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang dua? Kayaknya kudu nunggu hari Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah berikan kepada kita keimanan yang sempurna, sehingga semua di antara kita yang ada di majelis ini sama-sama mencintai kebaikan,
Sebab kata Nabi al-mu'min man sarrathu hasanatuh wal munafiq man sarrathu sayyi'atuh. Orang yang beriman adalah orang yang senang dengan kebaikan, lain halnya dengan orang munafik merasa senang dengan kejelekan. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Jadikan kami orang yang beriman secara sempurna kepada Engkau ya Allah. Wa la taj'alna minal munafiqin. Jangan jadikan kami golongan orang-orang munafik, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya ghafirad dzunub wa ya sattaral uyub wa ya kashifal kurub wa ya syafiyal amrad ishfina minal amrad kulliha shifaan tamman ajilan amman la yughadiru saqaman wa la alaman wa la ilala waghfir lana dzunubana wastur lana uyubana wakshif 'anna kurubana warzuqna husnal khatimah indal maut ba'da tulil umri fi ta'atillahi ta'ala wa ittiba'i sunnati rasulih. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa adilihi ma 'alimtu minhu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa adilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah وهذا الجهد وعليك التقلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. كل يوم